Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syarrafal anam bisahibil maqamil a'la wa kammal as-su'ud bi akrami maulud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fa salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kana sadiqul wa'd wa kana rasulan nabiyyah. Wa ala alihi wa sahbihi alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dikisahkan ada seorang sahabat yang selalu ingin dekat bersama Rasulullah, tidak mau jauh dari Rasulullah, sehari-harinya menjadi pelayan Rasulullah, baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Di mana Rasulullah berdakwah, sahabat ini selalu mendampinginya. Di mana Rasulullah bersilaturahmi, menjumpai dari rumah sahabat yang satu ke satunya, maka sahabat yang satu ini selalu ada di sisinya. Sahabat ini bernama Thauban bin Munabah, wakilah dipanggil dengan sebutan gelar Thauban Maula Rasulullah. Thauban bin Munabah memiliki wajah paras yang tampan, badannya gemuk, idealnya pria pada umumnya. Hingga suatu hari Thauban bin Munabah ditinggal pergi berhari-hari oleh Rasulullah. Kepergian kini Rasulullah tanpa melibatkan Thauban bin Munabah. Sepulang dakwah Rasulullah mendapatkan Thauban bin Munabah memiliki perubahan yang sangat drastis. Dari wajah yang ganteng menjadi jelek pucat, dari badan yang gemuk menjadi kurus kering keriput. Karena perubahan yang dialami oleh Thauban bin Munabah begitu drastis, maka Rasulullah bertanya kepada Thauban, "Wahai sahabatku, ada apa dengan engkau? Penyakit apa yang engkau derita? Kenapa engkau tidak bercerita terhadapku, wahai Thauban bin Munabah?" Thauban menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak apa-apa. Tidak ada penyakit yang aku derita. Saya begini kurus kering keriput karena sudah tidak nafsu lagi, ya Rasul. Tidak nafsu makan, tidak bisa tidur, bahkan air pun tidak masuk, saking menahan rindu ditinggal pergi berhari-hari oleh engkau, ya Rasul." Ya Rasulullah, jangankan waktu yang lama, jangankan ditinggal berhari-hari, sehari saja ditinggal pergi oleh engkau, ya Rasul, rasanya gundah hati ini. Yang paling aku takutkan lagi, ya Rasul, iya kalau di dunia engkau meninggalkanku, aku dapat mencarimu walaupun ke ujung dunia. Tetapi bagaimana nanti, ya Rasul, di akhirat? Walaupun Allah mentakdirkan aku menjadi penghuni surga, tetapi surgaku dengan surgamu beda. Beda level, beda kelas, beda pangkat, beda derajat. Engkau berada di surga yang paling tinggi, sementara surgaku berada di paling bawah.
Sungguh sangat jarang sekali walaupun bisa bertemu ya Rasul. Bagaimana kalau aku menjadi penghuni neraka? Tentu selama-lamanya aku tak dapat menjumpaimu ya Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terharu dengan jawaban apa yang disampaikan oleh Thauban bin Munabah. Lalu Jibril alaihissalam turun ke bumi membawa wahyu menyampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah membacakan wahyu itu dalam surah An-Nisa ayat ke-69. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Thauban, sahabatku, jangan sedih Thauban, jangan gelisah Thauban. Barang siapa dan siapa saja yang taat akan Allah dan Rasulnya, cinta akan Allah dan Rasulnya, rindu akan Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka dia dikumpulkan dengan orang-orang anbiya'i wal mursalin, dengan para syuhada, dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang membenarkan akan kebenaran. Wa hasuna ulaika rafiqa, karena mereka adalah sebaik-baiknya teman, mereka adalah sebaik-baiknya kawan. Saat ini engkau mencintaiku ya sahabatku, niscaya nanti di akhirat engkau tetap bersamaku. Inilah kerinduan Thauban bin Munabah saat merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana dengan kehidupan kita yang hidup di akhir zaman ini? Jarak kehidupan kita dengan Thauban bin Munabah kurang lebih 14 abad lamanya. Kita tak pernah menjumpai Rasulullah, kita tak pernah menatap wajah Rasulullah, kita tak pernah bertemu dengan Rasulullah, kita tak pernah mendengarkan suara merdunya Rasulullah, dan kita tak pernah menyentuhkan kulit kita bersama kulit Rasulullah. Sebegitu rindukah kita, bagaikan rindunya Thauban bin Munabah saat merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, cinta kita kepada baginda Nabi bukan seperti halnya cinta kita kepada manusia lainnya, yang di dalamnya ada rasa cinta nafsu, yang di dalamnya ada hawa, yang di dalamnya ada rasa keinginan takjub, rasa keinginan memiliki. Cinta kita kepada baginda Nabi merupakan barometer keimanan kita. Sejauh mana cinta kita kepada Nabi, sejauh itu iman kita kepada Allah dan Rasulnya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna imannya seorang, kata Rasul, tidak akan sampai batas sempurna hatta akuna ahabba ilaih, sampai dia benar-benar mencintaiku melebihi daripada segala-galanya. Engkau harus mencintaiku, kata Rasulullah, melebihi daripada engkau mencintai anakmu. Engkau harus mencintaiku melebihi daripada engkau mencintai kedua orang tuamu. Engkau harus mencintaiku melebihi daripada engkau mencintai kekasihmu. Wan nasi ajmain, harus level tertinggi cinta kita adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas sebagian umat muslim ketika datang bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, di mana bulan itu adalah simbol dilahirkannya Nabi kita Muhammad, banyak umat muslim yang memperingati akan kelahirannya Nabi.
Banyak umat muslim yang memperingati akan lahirnya Nabi yang disebut Maulid. Mereka mengorbankan hartanya, mereka mengorbankan waktunya, mereka mengorbankan tenaganya, mereka mengumpulkan sana tetangga keluarga dikumpulkan di dalam itu. Ada bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dipanjatkan, ada bacaan doa-doa yang dipanjatkan, ada bacaan selawat yang diucapkan. Mereka semua dilaksanakan sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak rugi kita mengorbankan segala-galanya demi Rasulullah. Tidak rugi kita mengorbankan waktu harta kita demi Rasulullah. Kenapa sedemikian? Karena adanya kita, adanya fasilitas ini, adanya bahagia ini karena disebabkan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflah. Hadis qudsi ini, Pak. Andai kata bukan karena engkau Muhammad, kata Allah dalam hadis qudsinya, tentu aku tidak akan menciptakan dunia dan seisinya ini. Kita adalah bagian daripada dunia. Harta kita adalah bagian daripada dunia. Kebahagiaan kita, rumah tangga kita, segala-galanya fasilitas yang ada adalah bagian daripada dunia. Dunia diciptakan ini karena sebab adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat tidak masuk akal dan tidak pantas sekali orang Islam yang berakal masih bertanya dengan pertanyaan, kenapa engkau maulidan? Kenapa engkau memperingati akan lahirnya Nabi? Tidak pantas pertanyaan itu diucapkan. Kenapa? Sebab karena pertanyaan itu seolah-olah berkata, kenapa engkau bahagia dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita memperingati Nabi, kita maulidan, itu semua kita lakukan sebagai bentuk dan usaha, upaya untuk membangkitkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad. Karena berharap kita maulidan, kita berselawat agar kita dicintai oleh Nabi. Semua kita lakukan sebagai bentuk rasa cinta agar Nabi mencintai kita. Kalau kita sudah cinta kepada Nabi, Nabi sudah cinta kepada kita, maka tentu nanti di akhirat kita akan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal ini diceritakan oleh Anas bin Malik saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan ibadah bersama sahabat lainnya. Tiba-tiba di tengah-tengah ibadah itu ada orang Arab Badui mendatangi Rasulullah, bukan duduk ikut majlis ibadah bersama Rasulullah, tetapi kedatangan orang Arab Badui ini datang dengan sebuah pertanyaan, mata qiyamus sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat itu akan terjadi ya Rasul? Geram para sahabat. Ini orang Arab Badui datang bukan duduk ibadah, tetapi mengganggu ibadahnya Rasulullah dengan sebuah pertanyaan, mata sa'ah, kapan kiamat itu akan terjadi? Usai Rasulullah ibadah, maka Rasulullah menoleh mencari sahabat itu. Wahai sahabatku, siapa di antara kamu yang bertanya dengan pertanyaan mata sa'ah, kapan kiamat itu akan terjadi? Maka orang Arab Badui itu melambaikan tangannya, ya Rasulullah, saya yang bertanya. Maka Rasulullah menimpali pertanyaan itu dengan sebuah pertanyaan, wahai sahabatku, engkau bertanya dengan pertanyaan mata sa'ah, kapan kiamat itu akan terjadi? Apakah kamu sudah mempersiapkan bekalnya? Apakah kamu sudah mempersiapkan pesangunya?
Apakah kamu sudah mengantongi tiketnya untuk masuki gerbang kiamat itu? Maka orang Arab Badui itu menjawab, la, tidak ya Rasul. Saya tidak punya bekal apa-apa. Saya tidak punya pesangu apa-apa. Saya tidak punya tiket untuk memasuki hari kiamat. Karena saya bukan orang ahli ibadah ya Rasul. Sholat saya masih sering bolong. Zakat kami masih sering bolong. Sedekah kami saya masih sering bolong. Puasa kami masih sering saya bolong. Walakinni ya Rasul, tetapi kami selalu dan selalu uhibbullaha wa rasulah, cinta kepada Allah dan utusannya. Engkau baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Para sahabat takjub semua dengan apa yang disampaikan oleh orang Arab Badui ini. Hingga Rasulullah menyampaikan sabdanya yang sangat simpel sekali yang disampaikan ke orang Arab Badui. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang-orang yang kau cintai. Subhanallah. Takjub semuanya. Awalnya orang-orang Arab Badui itu dibenci oleh para sahabat karena mengganggu akan ibadah Rasulullah. Mendengarkan sabda Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, disebabkan pertanyaan orang Arab Badui. Takjub semuanya, kagum dengannya orang Arab Badui. Sehingga para sahabat itu pun juga berikrar mencintai Rasulullah. Yang dimulai dari Anas bin Malik, ya Rasulullah, bukan hanya orang Arab Badui yang mencintaimu ya Rasul, saya pun juga mencintaimu ya Rasul. Disambung oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, kami dan keluarga kami juga mencintaimu ya Rasul. Disambung oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, hidup matiku dan hidup kembali nanti di akhirat, aku tetap mencintaimu ya Rasul. Para sahabat semuanya yang ada pada saat itu berikrar, kami semua mencintaimu ya Rasul. Dan kita semua sebagai umatnya Rasulullah ini pun juga berikrar dengan cara mengikuti syariatnya Rasulullah, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah, cinta maulid, dan memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allah.